Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran ke-13, Istirahat yang terakhir. Sabat petang. Ayat hafalan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Pernahkah Anda merasa bahwa Anda berada di tengah-tengah pertempuran besar, semacam pergumulan antara yang baik dan yang jahat? Banyak orang, bahkan orang duniawi, telah merasakan kenyataan ini. Dan kita merasa seperti itu karena itu benar. Kita berada dalam pertempuran besar antara yang baik dan yang jahat, antara Kristus dan iblis. Hidup kemudian benar-benar dimainkan di dua level. Pertentangan besar antara Kristus dan iblis sedang terjadi dalam skala global. Pada kenyataannya, bahkan tingkat kosmis. Karena di surga adalah di mana itu pertama kali dimulai. Namun, dalam kebingungan berbagai peristiwa, kita dapat dengan mudah kehilangan gambaran besar akan rencana pelepasan Allah bagi dunia ini. Perang, kekeruhan politik, dan bencana alam dapat menahan kita dalam teror yang tak berpengharapan ini. Tetapi tuntunan nubuat Allah dapat membantu kita mengingat gambaran besar tentang kemana kita akan pergi dan bagaimana kita akan sampai di sana. Pertentangan besar juga dimainkan pada tingkat yang jauh lebih pribadi. Kita masing-masing secara pribadi menghadapi tantangan iman dalam kehidupan kita setiap hari. Dan jika kita tidak hidup hingga kedatangan Yesus yang kedua kali, kita juga akan menghadapi kematian. Pekan ini, kita melihat bagaimana kita dapat beristirahat dalam Yesus dalam menghadapi kegelisahan global dan masa depan pribadi kita yang tidak diketahui, setidaknya dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, memang terlihat sungguh sangat menjanjikan. Garis besar pelajaran sepanjang minggu ini. Sebagaimana judul pelajaran pekan ini, istirahat yang terakhir, menyiratkan bahwa istirahat kita di sini hanyalah sementara. Kita beristirahat dalam Yesus hari ini, namun istirahat kita selalu dalam konteks dunia yang menderita, berduka, dan sakit. Akan datang suatu hari ketika kita akan memasuki istirahat yang kekal. Semua sakit hati kehidupan ini akan berakhir. Penyakit, bencana, dan kematian akan berlalu selamanya. Yesus memberikan Rasul tua Yohanes yang terasing di pulau kecil Patmos sebuah penglihatan mengenai dirinya sendiri. Penglihatan dari Kristus ini memberikan Yohanes semangat dan pengharapan. Dalam pengungkapan nubuatan, Yohanes melihat sejarah gereja Kristen dan peristiwa-peristiwa klimaks pada penutupan sejarah bumi ini. Kitab Wahyu berakhir dengan langit yang baru dan bumi yang baru, menghantarkan ke dalam istirahat Allah yang terakhir. Sebelum istirahat terakhir tersebut, akan ada tanda-tanda khusus yang menunjukkan kepada kedatangan Yesus. Dalam Matius 24, Yesus menguraikan peristiwa-peristiwa zaman akhir yang akan terjadi dengan frekuensinya yang semakin bertambah sebelum kedatangannya kali kedua yang mulia. Di sepanjang masa, para bapa dan nabi menanti-nantikan kedatangan Tuhan tanpa mengalami istirahat yang terakhir yang Kristus janjikan. Mereka mati karena menantikan sebuah peristiwa yang akan datang, namun mereka mati dalam pengharapan. Dalam Wahyu 14 ayat 6-12, malaikat memproklamasikan pekabaran hari terakhir surga untuk mempersiapkan dunia bagi kedatangan Kristus. Sementara peperangan antara yang baik dan yang jahat berkecamuk dalam skala global, Kristus mengundang saudara dan saya untuk tetap waspada dan bersedia bagi kedatangannya yang segera dan untuk sedia memasuki istirahatnya yang kekal. Mari kita meluangkan waktu walaupun hanya sejenak untuk mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Oleh karena pada minggu ini kita akan mempelajari apakah istirahat yang terakhir. Dan jangan pernah kita lupa bahwa kita sedang terlibat di dalam pertentangan yang besar antara yang baik dan yang jahat. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat meluangkan waktu walaupun hanya sejenak untuk mempelajari pelajaran sepanjang minggu ini.
sehingga kami dapat menemukan istirahat di dalam Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.